Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini ya. Dan tentunya kali ini sesuai dengan permintaan teman-teman semua di channel ini, bahwa kita akan memberikan sedikit rekomendasi mengenai HT 5 watt ya. Nah, HT 5 watt. Di sini ada beberapa kategori yang akan kita tampilkan. Namun ada satu kategori yang memang benar-benar tidak bisa dihindarkan. Di sini ada kategori receive ya, atau penerimaan atau RX ya. Jadi satu-satunya penilaian utama dari sebuah radio itu adalah receive atau RX. Kemudian yang kedua, mungkin modulasi, mungkin fitur yang disediakan oleh HT tersebut. Nah, kali ini kita ada beberapa radio yang ada di meja saya ini, dan kalau memang tidak ada radio yang ada di sini, saya mohon maaf ya. Tapi yang jelas saya memberikan rekomendasi sesuai dengan apa yang saya uji setiap hari. Jadi kalau saya uji setiap hari, mesti radionya harus ada di tempat saya ya. Tapi kalau nggak ada ya, saya nggak bisa memberikan rekomendasi buat Anda semua. Jadi meskipun itu merek Jepang atau merek apapun itu, kalau radio itu tidak ada di ruangan saya, sehingga kami tidak bisa mengujinya setiap hari dan tidak bisa menyimpulkannya sesuatu, maka kami tidak bisa merekomendasikan kepada penonton channel ini. Jadi bukan berarti radio yang tidak ada nanti di video ini, bukan berarti radio tidak baik, tapi kami tidak mengujinya secara terus-menerus ya teman-teman. Oke. Di sini ada beberapa radio yang sudah saya uji terus-menerus tiap hari. Saya gonta-ganti HT, saya gonta-ganti untuk mencari bagaimana keunggulannya, bagaimana kelemahannya, itu kita akan sebutkan semuanya nanti ya. Oke teman-teman, sebelum kita membahas HT 5 watt yang ada di meja saya ini HT-nya terbatas teman-teman. Padahal banyak banget ya, di ruangan saya ini ada banyak HT yang memang kita selalu uji terus ya. Jadi selalu kita uji terus, kita tes. Nah, di sini ada beberapa HT ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 HT di sini yang akan saya tampilkan nanti ya di kategori 5 watt. Tapi sebelum kita mulai, saya akan seruput dulu kopinya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mensupport saya dengan mengirimkan kopi ya. Dan ini kopinya tinggal dikit, kita seruput dulu ya. Bismillah. Ya, persediaan kopi tinggal beberapa bungkus, tapi ya masih bisa kita untuk buat beberapa video teman-teman. Oke, aduh, apalagi yang jatuh nih. Sorry teman-teman. Jadi studio kita saat ini pindah ya, pindah di ruang radio, ruang saya untuk mancar di sini ya. Kalau seperti biasanya kita bukan di sini, tapi sekarang kita spesifik di sini. Jadi kalau berantakan mohon maaf ya, karena memang tempatnya seperti ini, tempat eksperimen, tempat saya mancar, tempat saya kontes, tempat saya broadcast ya, ada di sini ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya memberikan rekomendasi buat Anda semua radio-radio apa saja yang hadir di depan saya ini, dan keunggulannya apa saja nanti kita akan sampaikan. Dan tentunya kita tidak akan menguji satu persatu secara detail, karena di review saya sudah ada semua radio ini, sudah saya review. Oke, mari kita langsung aja mulai membahas satu persatu. Yang pertama kita tentunya adalah kategori RX. Tidak semua radio itu bisa superior RX ya, tapi ada beberapa radio yang saya sudah taruh di meja saya ini, kategori 5 watt dengan superior RX. Kita langsung saja mulai, keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini adalah radio kategori 5 watt terbaik untuk RX-nya ya. Jadi ini adalah radio terbaik untuk RX 5 watt ya.
Jadi tidak semua radio 5 watt itu ereknya baik. Udah saya coba, udah saya tes, udah saya uji berkali-kali. Itu jatuhnya ke 3 radio ini ya teman-teman. Untuk 5 watt jatuhnya ke 3 radio ini. Tidak ada radio lain yang bisa seperti ini ya. Dual band 5 watts ya. Yang ada di tempat saya teman-teman ya. Di tempat saya ini. Jadi di meja saya, di ruangan saya punyanya 3 radio ini yang bisa saya rekomendasikan. Kalau ada merek lain, kemungkinan tidak ada di sini sehingga saya tidak bisa merekomendasikan ke Anda karena saya tidak bisa mengujinya secara terus-menerus. Nah, mari kita buktikan untuk ketiga radio ini untuk RX-nya. Di sini saya sudah menyediakan kabel coax ya. Ini saya menggunakan antena Diamond F23 original Hotel, F23 Hotel. Dan ini ketinggian antenanya sekitar 21 meter di atas tower ya. Sehingga kita akan tes. Jadi kalau misalnya kemarin kita tesnya itu hanya ketinggian 3 meter di tempat studio yang seperti biasa kita review. Kali ini kita lebih ekstrim lagi. Di studio saya ini tidak ada antena yang pendek-pendek. Antenanya tinggi semua sehingga kita bisa menguji kualitas receivernya ya teman-teman ya. Kalau dia udah bisa nge-receive di atas ketinggian 21 meter, itu maka radio ini sangat selektif dan sangat peka. Karena tidak semua radio yang peka itu bisa mereceive dengan antena yang tinggi ya, karena noise floor-nya cukup tinggi juga. Kalau ketika antena itu semakin tinggi, noise floor-nya makin naik. Nah, ketiga radio ini bisa mereceive secara sempurna. Sebelum kita mereceive, banyak teman-teman mengatakan radio Jepang itu lebih baik. Mari kita buktikan. Saya punya radio Kenwood. Ya, ini Kenwood yang luar biasa juga ereknya. Di sini TH-K20 ya, Kenwood ini sudah saya gunakan juga cukup lama dan ini resipnya cukup baik. Kita coba tes ya. Ini Jepang ya. Nah, ini kita coba cek apakah baterainya masih banyak. Nah, ini kalau Anda tidak percaya, ini mungkin di sini made in China ini ininya ya, spare partnya. Jadi kalau teman-teman tanya made in China itu semuanya made in China, enggak. China itu maksudnya spare partnya, baterainya, apanya ya. Tapi ini Anda bisa lihat ya. Anda bisa lihat perusahaannya seperti ini ya, ini GVC Kenwood Corporation. Dan ini VHF teman-teman ya. Dan Anda bisa lihat di sini diketok ya, Kenwood seperti itu. Baterainya tipis. Nah, kita akan tes ya. Oke, kita akan tes. Kita akan tes untuk receive sebuah Kenwood ya. Di sini saya akan hidupin. Ini square 1 teman-teman ya. Ini square-nya 1. Ini frekuensi seismograf seperti biasa. Kita beruntung di kota Jogja itu punya sinyal seismograf yang sangat halus sehingga bisa untuk kita menjadikan tolak ukur untuk mereceive ya. Kita coba ya. Kedengaran teman-teman ya. Meskipun mic-nya di depan saya tapi bukan di sini, tapi kedengaran. Ini sebuah Kenwood teman-teman ya, yang tidak perlu diragukan lagi. Nah, kenapa 3 radio ini bisa menjadi yang terbaik untuk ereknya? Mari kita lihat. Kita buktikan saja. Ini yang pertama adalah Fastcom UV88. Ini adalah radio andalan saya setiap saya gunakan untuk apapun itu, untuk receive ya. Ini Fastcom UV88. Wah, ini logo rumah hatinya belum ya teman-teman. Oke, di sini Fastcom UV88 ini ya. Cuman ketutup nih. Ya oke, enggak apa-apa. Ya, ini Fastcom UV88. Saya hidupin. Ini sudah square udah 1. Langsung kita tancap.
langsung teman-teman ya. Jadi langsung, nggak pakai nunggu-nunggu. Oke, Fastcom UV88 juga RX-nya luar biasa ya. Yang kedua itu ada Baofeng UV9R Plus New teman-teman ya. Jadi jangan lupa di sini ada tulisannya new-nya di sini ya. Kalau UV9R itu plus itu budak semua ya. UV9R, 9R Plus itu budak. Kalau ada yang new seperti ini modelnya, nah ini nggak budak karena ini mirip dengan bodinya UV98 dari Fastcom, Escom FC10 Pro dan lain-lain, termasuk kemarin yang baru ada Fastcom FC2100 itu ya. Kemudian ada Eracom RC98. Itu sama seperti ini. Tapi ini 5 watt jadi downgrade wattnya. Kita lihat. Karena mesinnya sama, cuman beda power. Kita coba lihat. Oke teman-teman, antena cukup tinggi, masih bisa selektif merisip. Nah, ini adalah Rotavis RT85. Ya, kalau saya punya ini RT85 dan ini pertama kali sebelum ada Fastcom, sebelum ada ini. Ini radio pertama kali yang saya pakai untuk mereceive di satelit ya teman-teman. Jadi kalau kita bisa ngereceive di satelit itu dengan selektif, maka radio itu betul-betul bagus RX-nya teman-teman ya. Bukan hanya untuk di darat ya di bumi, tapi di atas karena jarak satelit itu cukup jauh ya, bisa sampai 3.000, 5.000 kilo, bahkan sampai 6.000 kilo untuk mereceive. Maka kita perlukan radio dengan selektivitas yang cukup tinggi untuk bisa mereceive dengan peka. Jadi bukan hanya peka tapi selektif teman-teman ya. Tidak kena RF maupun bisa menekan noise floor. Kita coba lihat. Untuk RT85 Rotavis. Jadi meskipun banyak gempuran dari splatteran itu tetap masih bisa mereceive teman-teman ya. Jadi ada 3 radio ini yang merupakan radio dengan the best RX ya. Jadi kalau Anda betul-betul pingin mempunyai radio yang the best RX dual band ya. Mau VHF, UHF-nya ini 3-3-nya jos untuk RX-nya ya teman-teman, untuk penerimaannya. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Di sini ada Fastcom UV88, kemudian ada Baofeng UV9R Plus New, kemudian ada Rotavis RT85. Oke teman-teman, ini adalah kategori RX. Jadi kategori RX nomor 1 adalah Fastcom UV88, nomor 2-nya ada Baofeng UV9R Plus New, nomor 3-nya ada Rotavis RT85 ya. Oke. Kalau tadi kita sudah bahas bahwa ini adalah receive dari radio 5 watt yang superior, ada Fastcom UV88, ya, kemudian ada Baofeng UV9R Plus New, kemudian ada Rotavis RT85. Kita taruh dulu dan kita bahas yang berikutnya adalah radio dengan kategori RX medium. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke kategori RX medium selektif ya. RX medium selektif itu berarti radionya bisa mereceive dengan baik dan selektif ya. Selektif itu berarti tidak terkena RX ya. Kalau kita mempunyai 2 radio, satu transmit di VHF, satu mereceive di UHF dan sebaliknya, itu radionya tidak terkena RF-nya ya. Dan ada 2 di sini radio dengan kategori RX medium. Jadi peka dan masih bisa selektif di bawah dari RX ketiga radio yang tadi yang sudah kita sebutkan. Di sini ada Fastcom FC78R, kemudian ada Redel berapa ini saya lupa. Ini dari dulu juga oke nih Redel ini ya, saya coba pakai. Redel DL5108 ya, Redel DL5108 ya. Ini radio ini udah lama banget dan kelihatan ya teman-teman ya, kalau radio udah lama itu nih getas
ininya loh, tuh karet-karetnya udah mulai habis. Padahal udah saya kasih juga silika ya. Makanya kalau PTT-nya juga sama seperti ini bahannya karet. Ini seperti ini teman-teman, hancur ya. Nah, saya sarankan buat teman-teman semua ataupun distributor HT ataupun yang memproduksi handy transceiver ya sebaiknya plastik seperti ini. Ini berapa tahun yang ada di sini radio ini sudah kira-kira ya 3 tahun ya mungkin di sini ini sudah seperti ini nih. Padahal tempat saya di sini nggak lembab teman-teman, tempat saya di sini tidak lembab, tapi tetap getas seperti ini untuk karetnya ya, untuk karetnya. Oke, jadi di sini ereknya medium itu dia bisa mereceive tapi harus buka square, dan kalau dengan antena 21 meter itu udah kecil sekali ereknya, bisa tapi kecil karena sudah noise floor-nya sangat tinggi sehingga dia harus bisa menekan cukup keras ya. Dan kedua radio ini masih bisa baik untuk mereceive di ketinggian antena seperti itu. Nah, untuk kelemahannya dari Vestcom ini ya ini tadi ini karet nih. Ini karet ini akan menjadi seperti ini, getas seperti ini nanti kalau mungkin umurnya 3 tahun, 4 tahun itu sudah nanti ini udah rusak ya teman-teman. Jadi memang oke, untuk saat ini masukannya ke depannya ini dari plastik aja untuk PTT seperti ini nih. Ya, ini awet nanti. Oke teman-teman, jadi ini kategori RX medium jatuh pada Vestcom FC78R dan Redal 5108. Oke, kita taruh di sini. Nah, jadi sudah kita dapatkan 2 buah kategori RX superior dan RX medium. Dan berikutnya kita masuk ke kategori RX ya standar ya, RX low gitu. Namun tidak budak. Kalau ya maksudnya tidak budak kalau menggunakan antena bawaannya masih cukup oke. Namun tidak selektif teman-teman. Ya maksudnya tidak selektif itu ya ketika pakai antena luar ya pasti budak ya kalau udah tinggi sekali ya. Namun punya beberapa keunggulan di sini, ada beberapa HT yang punya keunggulan. Saya tidak bisa mengurutkan peringkat, tapi saya akan memberikan beberapa keunggulan-keunggulan yang ada di HT tersebut ya. Oke, saya mulai dari HT-HT yang terdahulu dulu yang agak lama ya. Nah, di sini saya munculkan kembali di sini adalah Pofung UV82 ya. Pofung UV82, Bofeng UV82 itu semua adalah radio sejuta umat yang sangat mudah pengoperasiannya, kemudian sangat mudah mememorinya, dan itu banyak dipakai di teman-teman semua ya. Dan ini dengan antena bawaannya untuk UV82 ini sudah cukup bagus. Kemudian juga receive-nya dengan antena bawaannya juga cukup bagus. Modulasinya juga oke untuk UV82. Seperti itu teman-teman, ini kategori HT 5 watt yang paling banyak digunakan di kalangan amatir yang menengah ke bawah ya. Ini UV82. Kemudian selanjutnya ada sebuah radio yang memang jarang juga dibahas ya, tapi di tempat kita, di channel kita ada ini. SkyMax 69 ya. 69 2 kali nih, 69. Ini identik juga dengan UV82 ya. Cuman secara tampilan kalau dilihat ya memang lebih bagus di SkyMax 69 lebih besar tulisannya ya. Seperti itu. Dan ya terbukti ketika kita hidupin kan langsung receive tuh ya. Karena dia dengan antena bawaan cukup peka ya. Di sini UV lagi. SkyMax 6969 ini juga merupakan radio yang identik dengan UV82. Jadi kalau mau yang lebih keren, lebih tulisannya lebih besar, pakai ini. Dan ini keunggulannya memang PTT-nya 1 ya, tapi ini plastik teman-teman tuh.
udah plastik PTT-nya. Ini mau pencet lama aman ya. Kalau ini karet nih, 2 ini. PTT-nya ada 2 memang atas bawah ya untuk yang UV82. Jadi bisa kita pencet yang di bawah untuk yang bawah, yang atas gitu ya. Cuman kalau udah pakai hands free itu biasanya yang bawah yang dipencet ya, bukan yang atas. Nah, SkyMac 6969 ini juga merupakan radio yang udah saya coba juga, modulasinya cukup bagus. Kemudian untuk receive dengan antena bawaannya cukup bagus. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada ABRI AR F5 kalau nggak salah. Coba kita lihat ya. Nah, kita lihat ARF5 benar ya. Di sini keunggulannya dia sudah 4 band teman-teman ya, 4 band. Kemudian untuk receive juga peka dengan antena bawaannya. Dan yang saya senang lagi dengan ini, radio ini sangat peka sekali dengan antena bawaannya. Saya suka dan modulasinya juga enak. Kemudian tampilannya sederhana tapi cukup jelas ya teman-teman. Kemudian modulasinya juga cukup oke. Dan ABRI ARF5 ini PTT-nya juga udah plastik ya. PTT-nya udah plastik. Kemudian ada tombol 2 shortcut. Kemudian di sini ada sama seperti yang lain, HT yang lain ya, seperti Bofeng juga. Tapi ada satu keunggulan dari HT ini yang tidak dimiliki HT-HT yang tadi ya. Dan ini HT ya. Ini HT mungkin HT lama tapi yang sudah mendukung Type-C teman-teman. Nah, itu dia bisa ngecas menggunakan power bank. Jadi kalau Anda mungkin di jalan atau di mana ya, nggak ada colokan terus ada power bank, ya ini bisa dicas ARF5. Luar biasa kan? Dan yang saya senang adalah warnanya orange. Ini orange, jadi buat teman-teman yang tim SAR itu paling suka dengan warna seperti ini ya. Nah, ini juga ada di merek-merek lain yang persis seperti ini. Itu sama aja mesinnya teman-teman ya. Jadi kalau Anda ketemu bentuknya seperti ini, beda merek, itu sama aja. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ada satu lagi radio yang sangat unik ya, sangat unik dan ini saya suka banget. Itu adalah Voscom FC21R. Kenapa? Ini adalah radio terkecil teman-teman. Radio terkecil yang ereknya peka dengan antena bawaannya, kemudian powerful 5 watt. Jadi kecil-kecil ini cabai rawit 5 watt teman-teman ya. Memang dia nggak bisa ada Type-C-nya ya. Dia nggak ada Type-C-nya, tapi paling tidak FC21R ini dia dual band teman-teman ya. Dual band ini. Meskipun di sini tulisannya hanya satu nih ya, tapi dual band teman-teman ya. Ini dual band. Radio yang saya punya ini dual band dan yang saya suka lagi bukanya. Tuh, bukanya ke sini. Nah, ini cukup menarik dan ya ini kekurangannya memang PTT-nya masih karet juga ya. Tapi ini kecil-kecil cabai rawit teman-teman ya. Kecil-kecil cabai rawit. Ya, bawaannya seperti itu. Dan ini sangat kecil sekali teman-teman. Mungkin kalau yang radio paling kecil itu VK5 misalnya seperti ini nih, kecil sekali ya. Tuh. Sangat kecil radionya. Jadi ini saya merupakan radio yang terkecil dengan power 5 watt, full 5 watt, modulasinya oke, kenceng banget, dan receive dengan antena bawaan juga oke sekali. Tapi nggak bisa dipakai untuk satelit. Ini nggak bisa dipakai untuk satelit teman-teman. Ini dipakai untuk di darat aja. Untuk pakai di darat saja. Dan ini saya sudah buktikan ketika saya bawa kemana-mana radio ini cukup enak banget, asik banget ya. Radionya kecil, kemudian powernya juga oke, modulasinya juga mantap banget. Ini adalah Voscom FC21R. Radio dengan bentuk yang sangat kecil. Dan ini adalah radio terbaik yang saya punya, FC21R dengan radio paling kecil tapi powerful 5 watt, modulasinya oke banget. Oke, kemudian kita masuk ke selanjutnya dengan
radio dengan fitur terbanyak. Nah, ini dia. Eskom FC9 Pro. Sebenarnya banyak ya teman-teman, ada UVK 5, kemudian ada UV5R Plus ya. Itu ada, mereknya macam-macam. Cuman saya ambil aja yang ada di pasaran untuk saat ini yang stabil ya. Yang ada stabil ada gitu ya. Ini saya coba tampilkan adalah Eskom FC9 Pro. Dia punya warna juga banyak Eskom ya. Ada ya warna hijau, orange, hitam, transparan, kemudian loreng. Anda bisa milih sesuai dengan selera Anda ya. Dan di sini yang saya suka dari FC10 Pro itu bisa dimodif semau kita ya. Nah, jadi dia bisa erek dari 18 MHz sampai 1300 ya. Untuk Eskom FC9 Pro ini. Nah, dan dia juga bisa dimodif teman-teman seperti yang ada di radio yang sudah saya modif ini. Ini adalah Eskom FC9 Pro yang sudah termodif. Dia bisa AM ya. Kemudian di sini bisa 630 AM, kemudian 160 meter band, 120 meter band, kemudian 40 meter band ya, kemudian sampai 20 meter, 19, 17, terus seterusnya. Oke, 10 meter band juga bisa teman-teman untuk meresip ya. Jadi ini sudah saya rubah jadi bisa HF untuk resipnya. Itu yang saya suka dari FC9 Pro untuk Eskom ini, dan ini udah saya pakai kemana-mana untuk meresip, dan untuk mancar ke satelit juga oke. Untuk resip juga masih oke ya. Untuk Eskom FC9 Pro ini meskipun kalau pakai antena yang tinggi dia akan budak ya. Paling tidak dia pakai dipole ini masih bisa resip dengan baik, atau pakai flower pot masih oke ya. Dengan fitur terbanyak, fitur terbaik untuk radio saat ini masih jatuh pada UVK 5, UVK 6. Ini tipenya UVK 6 teman-teman ya. UVK 6. Jadi ada UVK 5, ada UVK 6. Jadi tipe-tipe radio itu masih yang terbaik untuk fitur-fiturnya sampai saat ini. Oke, kita taruh aja. Kemudian kita masuk selanjutnya. Radio yang kategori 5 watt, waterproof termurah. Ini ada Berlin BL618 ya. Ini udah kita tes kemarin ya, ada videonya saya kemarin. Memang bukan radio yang sangat oke ya, maksudnya meskipun di sini tertulis 10 watt, ini bukan 10 watt teman-teman ya. Ini bukan 10 watt, ini 5 watt. Jadi ini Berlin 5 watt waterproof dual band ya. Jadi ini sudah saya coba untuk komunikasi di satelit oke. Nggak ada masalah untuk transmitnya, tapi untuk resipnya ya mohon maaf, untuk resipnya ini nggak bagus ya. Resip kurang, tapi kalau untuk dengan antena bawahnya masih lumayan lah. Kita coba tes. Masih lumayan tapi masih lebih kurang dari yang lain ya. Dibandingkan yang ini, dibandingkan dengan yang ini ya. Ini lebih bersih. Kalau ini dia rosok ya. Tuh kadang nggak bunyi ya, kadang nggak bunyi. Rosok. Jadi resipnya memang kurang, tapi dia punya keunggulan waterproof teman-teman. Jadi ini 5 watt waterproof termurah ya untuk Berlin 618 ini. Jadi kalau Anda mencari radio waterproof termurah ya ini udah kita tes ya, Berlin BL618. Tuh BL618 dual band 5 watt. Jadi ini bukan 10 teman-teman ya, 5 watt. Udah kita tes, ini 5 watt. Oke, kita taruh dulu. Jadi ini adalah radio dengan kategori waterproof termurah 5 watt ya, Berlin 618. Kemudian selanjutnya kita masuk ke radio dengan inovasi
yang nggak dimiliki dengan radio-radio lain. Nggak dimiliki radio lain. Hanya ada pada TXQ. Nah, ini juga anti air teman-teman ya. TXQ 8800 plus dual band. Radio ini teman-teman ya punya senter yang luar biasa. Ini bisa dilepas teman-teman. Ini saya sengaja saya pasang, tapi ini bisa dilepas. Resipnya juga oke banget, resipnya. Kemudian yang saya suka lagi dia ada jam di sini teman-teman. Ada jam, setelan jam di radio ini ada setelan jamnya. Nanti akan muncul sendiri ya. Kemudian FM-nya juga enak suaranya. Di layarnya nih biru dan hijau ya. Kemudian ini belum kenceng ya. Nah, ini baru kenceng. Kemudian dia ada jam teman-teman, ada jamnya. Nanti dia muncul di sini. Ini yang saya suka. Jadi kalau kita punya radio terus ada jamnya, settingan jam, tanggal, kan asik ya kita bawa. Yang penting nggak lowbat. Ini kita masih bisa baca jam berapa sekarang, kemudian tanggal berapa. Nah, itu ketika kita tinggalkan kita bisa cek ya untuk di HT ini. Dan ini PTT-nya udah karet, teman-teman, PTT udah karet. Kemudian sini seperti biasa lah ya, yang lain-lain juga seperti ini. Kita buka. Nah, seperti itu. Dan ini memang betul-betul rapat banget ya, teman-teman. Ini rapat sekali. Meskipun tidak pakai baut, tapi ini rapat. Jadi kalau kena hujan, radio ini cukup aman ya. Kalau hujan-hujanan, radio ini cukup aman. TXQ 8800 plus. Ini radio yang setiap saya ronda malam, ya saya ronda keliling kampung gitu, ini saya bawa teman-teman, karena bisa nyenter ayam di atas pohon. Jarak 20 meter, 30 meter masih bisa kita senter di atas pohon, itu bisa kelihatan teman-teman. Ini sangat jauh sekali senternya, LED-nya ini luar biasa. Nggak ada HT yang punya lampu LED seperti TXQ 8800. Jadi kalau Anda mungkin suka naik gunung ya, hiking, ini sangat cocok sekali karena ini bisa menerangi jalan Anda menuju puncak atau turun ya. Itu bisa radius sekitar 20-30 meter di depan Anda bisa lihat ya, dengan senter ini. Luar biasa kan, nggak percaya, tapi ini sudah saya buktikan ya. Nah, itu ada jam, kemudian ada tanggal, ada hari. Karena ini tadi kita lepas jadi settingannya belum di set ya. Kalau di set ya nanti akan sesuai dengan settingan kita. Oke teman-teman, jadi itu dia yang udah kita bahas ya. Kesempatan kali ini kita nggak ngetes karena kita banyak ngocehnya. Karena untuk teman-teman semua itu kita selalu banyak ngoceh ya, supaya semuanya bisa mengerti apa yang saya katakan. Oke teman-teman, jadi ini radio-radionya, penampakan radio yang sudah kita sampaikan ke Anda semua. Ini saya jajar semua di sini ya. Mudah-mudahan cukup ya. Nah, ini seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini. Nah, kelihatan semua ya, kelihatan ya. Jadi untuk kategori tadi RX terbaik itu, sininya nggak kelihatan nih. Sebentar, ini saya geser ya. Ini saya geser supaya bisa masuk ya. Ya, supaya kelihatan yang nomor satunya. Nah ini. Di sini ada Pascom UV88, ini adalah RX terbaik. Jadi superior ada 3, Pascom UV88, Baofeng UV9R plus new. Kemudian ada Retevis RT85. Kemudian medium RX terbaik ada di sini ya, sorry. Ada Pascom FC78R, kemudian ada Reda BL5108. Kemudian kategori radio sejuta umat yang cukup baik itu ada UV82, mau Baofeng, mau Pofung, mau apapun itu, mau Eskom, mau apapun itu, UV82 tipenya ya. Kemudian ada SkyMac 6969, ini juga merupakan radio yang terbaik sama dengan UV82.
Kemudian radio dengan fitur yang terbanyak, inovatif, itu ada UVK 5, UVK 6. Di sini saya tampilkan adalah Eskom FC9 Pro. Kemudian radio terkecil terbaik dan powerful ada Voscom FC21R. Ini sangat luar biasa, modulasinya oke, receive dengan antena bawahnya cukup oke. Kemudian radio dengan inovasi pertama USB Type-C ada di sini ada ABRI HRF 5 udah Type-C ya, di antara yang lain belum, tapi ini sudah ya. Kemudian di sini ada radio yang waterproof termurah ya, ada Berlin BL618. Kemudian ada radio dengan keunikan tersendiri yang gak dipunyai semua radio, itu adalah TXQ 8800 Plus dengan keunggulan lampunya yang luar biasa, layarnya oke. Kemudian ini juga anti air teman-teman ya, maksudnya dia kalau hujan-hujanan nggak apa-apa, ini semuanya rapat ya. Modulasinya juga oke teman-teman ya, modulasinya oke, receive dengan antena bawahnya juga nggak ada masalah. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman di kesempatan kali ini. Radio 5 watt kategori terbaik di tahun 2024 akhir. Dan saya minta maaf sekali buat teman-teman yang mungkin menanyakan nanti Alinco di mana Alinco? Alinco kita nggak ada di sini barangnya, jadi mohon maaf sekali nggak bisa tampil di sini. Yang kita tampilkan adalah yang ada di sini dan harganya di bawah 1 juta teman-teman. Semua ini di bawah 1 juta. Ya, oke, sekian saja dari saya untuk memberikan suatu rekomendasi buat Anda. Mudah-mudahan ini menjadi masukan ataupun menjadi referensi buat Anda menentukan pilihan dalam membeli radio 5 watt. Oke teman-teman, itu dia review kita, rekomendasi kita tentang radio 5 watt untuk di akhir tahun 2024. Dan tentunya semuanya mereknya mungkin bukan merek-merek yang Anda cari, mungkin ada yang bukan merek yang Anda cari, tapi nggak ada masalah teman-teman, karena ini adalah HT-HT yang ada di sini yang memang kita uji terus-menerus untuk mendapat kekurangan kelebihannya, sehingga kita bisa menentukan mana yang kita butuhkan ya. Jadi tadi ada kategori RX terbaik ya dengan superior, kemudian ada medium RX, kemudian ada fitur-fitur radio terbanyak, kemudian ada radio sejuta umat, kemudian ada radio dengan waterproof termurah, kemudian juga ada radio dengan bentuk terkecil, powerful dengan kekuatan yang cukup maksimal. Itu semua menjadi pilihan yang mungkin bisa menjadi referensi Anda dalam menentukan kebutuhan Anda dalam sebuah radio. Karena radio tidak semua 100% sempurna teman-teman ya. Jadi mungkin yang RX terbaik mungkin nggak punya fitur-fitur yang banyak. Mungkin dengan RX terbaik tidak punya fasilitas yang seperti waterproof dan sebagainya. Tapi yang waterproof belum tentu RX-nya bagus ya. Kemudian yang fiturnya banyak belum tentu RX-nya juga bagus. Jadi semuanya itu punya kelebihan dan kekurangan, sehingga tinggal Anda tentukan yang mana Anda butuhkan sehingga semuanya bisa terjawab sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, sekian saja dari saya, semoga ini bermanfaat. Yang Charlie itu yang Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73